Siang, dokter. Yang dokter. Siang, Bisa, Dok. dokter. Sudah hadir semua ya? Atau masih ada yang belum hadir? Masih ada yang belum hadir, dokter. Satu orang. Oke, kita tunggu satu orang lagi atau bisa dimulai kuliahnya? Sudah semua, dokter. Bisa dimulai, dokter. Ya, kita akan mulai kuliah hari ini ya. Saya share screen dulu. PPT-nya sudah terlihat ya? Ya. Oke, jadi siang ini kita akan belajar mengenai kafum oris sampai dengan esofagus ya. Jadi ada beberapa learning outcome yang harus dicapai pada kuliah hari ini ya. Jadi ini adalah learning outcome-nya. Jadi nanti di akhir kuliah harapannya kalian sudah mengetahui dan mampu menganalisis mengenai kafum oris, kemudian lingua, dentes, glandula salivari, palatum durum, palatum mole, faring sampai ke esofagus ya. Jadi ini adalah struktur-struktur yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai dari sistem apa itu sistema digestorium gitu ya. Jadi sistema digestorium ini adalah suatu sistem yang berperan atau berfungsi dalam mekanisme pencernaan gitu ya. Jadi kalian tahu kan ya mekanisme pencernaan itu dari apa saja gitu ya. Yang pertama itu ada kafum oris. Kafum oris ini adalah rongga mulut. Kemudian setelah kafum oris ada faring ya, di posteriornya kafum oris itu ada faring, tepatnya bagian orofaring. Kemudian ada esofagus, setelah esofagus ada gaster atau lambung, kemudian intestinum tenu atau kalian dulu waktu kuliah belajarnya adalah usus halus. Kalau sekarang pakai istilahnya adalah intestinum tenu gitu ya. Kemudian ke usus besar. Usus besar ini adalah intestinum crassum ya. Kemudian ada rektum dan juga kanalis analis ya. Nah, ini adalah organ-organ atau struktur yang berperan dalam sistema digestorium. Selain struktur ini juga terdapat beberapa organ aksesoria. Kenapa disebut dengan organ aksesoria? Karena struktur-struktur ini terlibat dalam proses pencernaan misalnya dengan menghasilkan suatu enzim dalam proses pencernaan seperti itu ya. Jadi di sini ada glandula salivatores, kemudian ada lingua atau lidah, kemudian dentes atau gigi, hepar atau hati ya, liver, kemudian ada vesica velia, kemudian ada pankreas dan appendix reniformis. Hari ini kita fokusnya hanya belajar di tiga struktur ini saja, dari kafum oris, kemudian faring, dan esofagus. Ya, untuk sisanya kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Oke, secara umum seperti ini ya strukturnya. Jadi ada kafum oris, kemudian ada di posterior dari kafum oris ada orofaring. Orofaring akan berlanjut menjadi esofagus, ya. Kemudian esofagus berlanjut menjadi gaster. Setelah gaster menjadi intestinum tenu yang terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, kemudian ada jejunum dan juga ileum. Kemudian masuk ke intestinum crassum ya, ini intestinum crassum, ini adalah kolon ascendant, ini kolon transversum dan ini adalah kolon descendant. Lanjut ke sigmoid kolon, rectum dan juga kanalis analis ya. Ini yang kita sebut dengan glandula salivatores ya, atau kelenjar saliva ya. Ini glandula salivatores. Ini adalah hepar. Kemudian yang warna hijau ini adalah vesica velia. Kemudian yang ini adalah pankreas ya. Itu adalah struktur-struktur organa aksesoria dalam sistema digestorium. Kita mulai dari regio oralis ya. Ini kita sebut dengan regio oralis ya, daerah mulut gitu ya. Jadi di sini di regio oralis ini kita bisa melihat adanya labia, labia oris ya, yaitu bibir. Kemudian di lateralnya ada buka atau pipi. Kemudian ada lidah atau lingua. Kemudian di bagian superiornya ini dibentuk oleh palatum durum dan juga palatum mole ya.
langit-langit ya kalau bahasa awamnya. Kita sebutnya adalah palatum durum dan juga palatum moler. Pertama kita mulai dari labia oris ya. Labia oris ini adalah bagian eksternal ya dari cavum oris. Membentuk margo anterior dari cavum oris. Nah, labia oris ini ada bagian yang tersusun atas skin, dibungkus oleh skin, dan ada yang dibungkus oleh mukosa. Yang ini mukosa ya. Daerah perbatasan antara skin dan mukosa kita sebut dengan vermilion border ya. Jadi batas antara skin dan juga mukosa. Di labia oris superior kita lihat daerah cekungan ya. Cekungannya ini kita sebut dengan philtrum ya. Fungsi dari philtrum ini adalah ketika kita tersenyum ada space, ada skin sisa sehingga kita bisa tersenyum seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini kencang kita susah senyumnya ya, nggak ada space-nya sama sekali. Gitu ya. Jadi ini kita sebut dengan labia oris superior dan ini kita sebut dengan labia oris inferior ya. Biasanya labia oris inferior ini lebih besar, lebih tebal gitu dibandingkan dengan labia oris yang superior. Kemudian kita lanjut ke dinding lateral dari cavum oris. Jadi ada buka atau pipi ya ini. Jadi buka ini di bagian internalnya itu dilapisi oleh mukosa. Sedangkan kalau di bagian eksternal ini dilapisi oleh skin dan tersusun terutama oleh musculus buccinator. Nah ini ya, jadi buccinator ini berperan dalam berekspresi ya, otot-otot ekspresi. Kemudian di anterior tentu bergabung atau menyatu dengan labia oris di anterior. Sekarang kita baru masuk ke cavum orisnya ya. Tadi baru di bagian anteriornya aja. Sekarang kita ke cavum oris. Cavum oris itu dari sini deh ya, dari sini sampai ke posterior. Itu kita sebut dengan cavum oris ya. Jadi dari batas labia sampai ke celah perbatasan antara faring dan juga cavum oris yang disebut dengan oropharyngeal isthmus ya. Jadi oropharyngeal isthmus ini adalah suatu celah perbatasan ya antara cavum oris dengan faring. Jadi oropharyngeal isthmus ini disusun oleh dibatasi oleh beberapa struktur ya. Jadi di superiornya ini ada palatum moler dan juga plica palatoglossus ya. Nah, ini palatum moler, ini plica palatoglossus. Sedangkan di bagian inferiornya tentu ada dorsum dari lingua. Cavum oris ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang ini kita sebut dengan vestibulum yang di anterior dari dentes, sedangkan di posterior dentes sampai ke oropharyngeal isthmus kita sebut dengan cavum oris proprium ya. Jadi cavum oris ini terdiri dari dua bagian. Kita mulai dari vestibulum ya. Jadi vestibulum ini adalah suatu celah antara dentes dengan labia oris ya. Jadi yang sempit itu kita sebut dengan vestibulum. Kemudian di bagian superiornya ini kalian bisa lihat ada suatu seperti jangkar. Kita sebut dengan frenulum ya, baik itu di superior ataupun di inferior ya. Jadi frenulum ini berfungsi untuk memegang si labia oris ya agar tetap terhubung dengan cavum oris. Kemudian di bagian posterior ya, di bagian posterior vestibulum ini tetap bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan cavum oris proprium melalui suatu celah ya yang letaknya di bagian posterior dari molar ketiga ya pada setiap sisinya. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi bisa terhubung di bagian posterior dari molar ketiga. Ya, kemudian kalau kalian lihat juga di sini ada suatu papila ya. Ini papila ini adalah muara dari ductus glandula parotidea ya, salah satu dari glandula saliva terbesar ya. Jadi muaranya ada di sini. Ada dua di kanan dan kiri di opposite dari molar kedua ya. Jadi saliva itu keluarnya di sini. Untuk vestibulum, kemudian kita lanjut ke cavum oris proprium ya. Jadi dari sini dari posterior dentes sampai ke oropharyngeal isthmus itu adalah cavum oris proprium ya. Jadi cavum oris proprium ini bagian roofnya atau bagian superiornya dibentuk oleh palatum moler dan juga palatum durum. Palatum durum ini di bagian anterior, sedangkan palatum moler itu di bagian posterior ya. Sedangkan untuk bagian floornya itu dibentuk oleh musculus milohyoideus ya. Jadi di sini ada di floor dari
lingua. Ini lingua, kemudian ini muskulusnya. Ya, itu yang membatasi dari kafum oris. Sedangkan untuk di lateralnya tentu ada buka, ya, yang tadi pipi, cik itu ya di sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat angkat lidahnya, gitu, kalian akan melihat suatu tonjolan di sini ya. Ini adalah tonjolan dari glandula sublingualis ya. Jadi sublingualis ini juga salah satu dari glandula salivari ya. Jadi glandula salivari itu sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa. Hanya saja yang besar itu ada 3 ya. Ada yang parotidea, kemudian sublingual dan juga submandibular ya. Yang ini adalah tonjolan karena di inferiornya ini ada glandula sublingual. Sedangkan yang papil ini, ya, ductus ini adalah muara dari glandula submandibularis, ya, posisinya di dextra dan sinistra dari frenulum. Ini frenulum. Di sini juga frenulum, ini juga frenulum, ya. Tapi frenulum yang ini berfungsi untuk memegang lingua, gitu, ya. Oke, ini adalah vaskularisasi dari labia oris. Jadi untuk labia oris superiornya disuplai oleh rami labialis superior dari arteri facialis dan juga vaskularisasi oleh arteri infraorbital. Sedangkan kalau labiis inferioris yang bagian bawah ya, yang ini labia inferioris ini disuplai oleh rami labialis inferior yang merupakan cabang dari arteri facialis dan juga arteri mentalis ya. Yang ini adalah arteri mentalis ya. Sedangkan kalau untuk lymphatic vessel, aliran limfatiknya itu dari labia superior dan juga bagian lateral dari labia oris inferior itu akan menuju ke nodus lymphatisi submandibularis. Sedangkan kalau yang bagian medial dari labia oris inferior itu akan menuju ke nodus lymphatisi submentalis ya. Jadi berbeda antara yang lateral dan yang medial untuk labia oris inferior ya, arah dari lymphatic vessel-nya ya. Jadi ini kalian penting tahu karena nanti kalian akan sering bergelut dengan kelainan pada gigi ya, penyakit-penyakit pada gigi di mana kalau infeksi itu paling sering menyebar melalui lymphatic vessel ini gitu ya. Jadi harus paham arah aliran dari lymphatic vessel ini. Sedangkan kalau untuk inervasi dari labia oris ini diinervasi oleh sensorik dan juga motorik fiber ya. Untuk sensorik fiber itu didapatkan dari nervus palatinus mayor dan juga nervus palatini nasopalatini ya. Kedua nervus ini merupakan cabang dari nervus maxillaris ya. Kalau untuk yang nervus palatinus mayor itu masuk ke cavum oris itu melalui foramina palatina mayor ya. Sedangkan kalau untuk nervus nasopalatini masuk ke rongga ke cavum oris itu melalui foramen incisiva centralis ya. Selain dari nervus tersebut juga mendapatkan inervasi dari nervus lingualis ya. Nervus lingualis ini adalah cabang dari nervus mandibularis. Kemudian kalau untuk di bagian buka, di bagian pipi itu diinervasi oleh nervus bucalis yang merupakan cabang juga dari nervus mandibularis. Kalau untuk motorik fibernya, khususnya otot-otot yang buccinator ya, yang ada di buka, itu diinervasi atau disuplai oleh cabang-cabang dari nervus facialis ya. Untuk motorik di labia oris, yaitu khususnya orbicularis oris ya. Jadi muskulus yang mengelilingi labia oris itu kita sebut dengan orbicularis oris, itu juga diinervasi oleh cabang dari nervus facialis ya. Itu untuk motorik fiber. Masih ingat ya kuliah untuk ini ya, kuliah sistema nervosa ya. Jadi masih ingat yang mana kita sebut dengan sensoric fiber, mana yang kita sebut dengan motoric fiber. Masih ingat ya? Masih ya? Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah terkait dengan pembagian dari cavum oris. Sekarang kita lihat ke bagian superior dari cavum oris, yaitu palatum durum dan juga palatum molo ya. Palatum durum ini disusun oleh 4 tulang, yaitu 2 maksila dan juga 2 palatina. Ya, ini maksila. Ini yang saya sebut tadi ya, foramina incisiva. Jadi dari sini tadi keluarnya dari nervus nasopalatini. Sedangkan ini adalah foramina palatina mayor, tempat keluarnya dari nervus
nervus palatina mayor. Sedangkan yang ini foramina palatina minor, tempat keluarnya nervus palatini minor, ya. Oke, itu ya. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan palatum durum. Sedangkan yang bagian posteriornya, yang bagian sini adalah palatum mole, ya. Palatum mole ini membatasi atau sebagai sekat antara nasofaring dan juga cavum oris. Kalian sudah dapat kuliah tentang sistema respiratorium ya? Sudah ya? Oke, sudah. Jadi masih ingat ya yang mana kita sebut dengan nasofaringnya? Masih ingat nasofaring yang mana? Ayo, siapa yang masih ingat yang mana kita sebut dengan nasofaring? Nasofaring itu adalah daerah atau regio di posterior dari kavitas nasi. Ya, itu kita sebut dengan nasofaring. Jadi palatum mole ini adalah sekat yang membatasi antara nasofaring dan juga cavum oris. Kemudian kalau kalian buka mulut, kalian akan melihat suatu bentuk seperti kojong, ya, kon. Nah, ini kita sebut dengan uvula. Uvula ini adalah bagian dari si palatum mole, ya. Oke, kemudian untuk sensorik dari palatum mole, ya, untuk sensorik inervasi atau sensorik fiber itu didapatkan dari nervus palatinus mayor dan minor yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Nervus palatinus mayor itu akan menginervasi palatum durum, ya, jadi menginervasinya ke arah anterior. Sedangkan nervus palatinus minor itu akan menginervasi ke arah palatum mole, ya. Kemudian ada nervi nasopalatini, ya. Kalau nervi nasopalatini ini juga akan menginervasi ke arah anterior, ya. Kemudian satu lagi ada nervus glossopharyngeus, ya. Nervus glossopharyngeus ini juga menginervasi ke arah palatum mole. Sedangkan berikutnya adalah untuk blood supply dari palatum. Blood supply dari palatum ini terutama didapatkan dari arteri palatina mayor, arteri palatina minor, arteri palatina ascendens, dan juga arteri pharyngeus ascendens. Ya. Jadi untuk arteri palatina mayor dan arteri palatina minor itu dia jalannya bersamaan dengan nervi palatini mayor minor, jadi namanya sama. Ya. Kalau arteri palatina mayor dan minor ini merupakan cabang dari arteri maxillaris. Ya, ini dia arteri palatini mayor. Kemudian kalau untuk arteri palatina ascendens itu adalah cabang dari arteri facialis. Sedangkan kalau untuk arteri pharyngeus ascendens ini cabang langsung dari arteri karotid eksterna, ya. Ini karotid eksterna, ya. Oke, itu salah satu pembuluh darah besar. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke muskulus, ya, muskulus dari palatum mole, ya. Kalau tadi palatum durum itu tersusun terutama oleh tulang-tulang, sedangkan kalau palatum mole karena ini sangat berperan dalam proses mengunyah makanan, kemudian menelan makanan, sehingga penyusun utamanya adalah otot, ya. Jadi untuk di palatum mole ini ada 5 muskulus, ya. Ada yang namanya tensor veli palatini. Tensor veli palatini ini berfungsi untuk menegangkan palatum mole selama proses menelan dan juga membuka mulut. Kalau levator veli palatini, levator namanya levator, ya. Jadi otot ini berfungsi untuk mengelevasi dari palatum mole ketika kita menelan dan juga membuka makanan. Kalau nervus palatoglossus ini berfungsi untuk elevasi bagian posterior dari lingua, ya, elevasi bagian posterior dari lingua dan menarik palatum mole ke arah inferior sehingga menjadi tertutup di bagian posteriornya itu. Kalau makanan udah lewat nggak bisa balik lagi, gitu, ya. Kalau palatopharyngeus itu berfungsi untuk menegangkan palatum mole dan juga mendorong dinding faring ke arah superior, kemudian ke arah medial selama proses menelan. Kalau musculus uvulae, yang tadi uvula itu, ya, musculus uvulae ini berfungsi untuk menarik uvula ke arah superior, sehingga rongga tersebut menjadi lebih terbuka. Jadi ketika kita menelan, makanan bisa lewat, lebih mudah lewat ketika
uvula itu tertarik ke atas ya. Jadi itu fungsi dari muskulus dari palatumolo, kelima muskulus palatumolo ini. Kemudian untuk motorik inervasi dari palatumolo, ini seluruhnya diinervasi oleh plexus pharyngeus yang merupakan cabang dari nervi vagi atau nervus vagus, kecuali untuk tensor veli palatini. Kalau tensor veli palatini ini disuplai oleh nervus mandibularis ya, jadi berbeda asalnya. Plexus pharyngeus ini dibentuk dari apa? Dari ini ya, dari dari nervus-nervus ini. Sekarang kita masuk ke lingua ya. Jadi kalau lingua ini salah satu organ yang tersusun atas otot. Jadi kalau kalian dulu mendengar istilah lidah tak bertulang gitu ya, benar ya, karena lidah itu sama sekali tidak ada tulangnya. Jadi tersusun atas otot-otot, kemudian dibungkus oleh suatu mukosa, dilapisi oleh suatu mukosa. Nah, kemudian kalau kita misalnya kalian julurkan lidah gitu ya, nanti ngaca lihat lidahnya. Di tengah-tengah itu ada suatu cekungan, kita sebut dengan sulcus medianus linguae ya. Oleh karena ada cekungan tersebut, maka seolah-olah lingua itu terdiri dari dua bagian ya, dextra dan sinistra gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagian-bagian dari lingua itu terdiri dari tiga bagian ya. Ini sebenarnya bervariasi ya pembaginya. Jadi ada yang menyebutkan 2/3 anterior dan 1/3 bagian posterior. Ada yang seperti itu menyebutnya. Buku-buku ada yang seperti itu. Ada juga yang menyebutkan pars oralis kan yang ada di dalam cavum oris, sedangkan pars pharyngealis adalah bagian yang ada di orofaring seperti itu. Jadi dibagi menjadi dua. Kemudian ada juga yang membagi menjadi yang di bagian ujung anterior kita sebut dengan apex. Kemudian di posterior dari apex segini kita sebut dengan corpus, sedangkan bagian dari lingua yang ada di orofaring kita sebut dengan radix atau basis. Ada yang membagi seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara pembagiannya. Kalau untuk permukaan atau surface itu dibagi menjadi dua ya. Yang ini adalah bagian dorsal. Kemudian ketika kalian mengangkat lidah ya, di bagian bawah itu yang disebut dengan ventral. Karena kalau posisi anatomi, lidah itu adalah ketika dalam posisi terangkat ya, bukan dalam posisi relaksasi. Sehingga yang bagian menghadap ke atas itu adalah bagian dorsal, sedangkan yang menghadap ke bawah itu adalah bagian ventral. Jangan terbalik untuk dorsal linguae ataupun ventral linguae ya. Untuk sensorik inervasi dari lingua itu 2/3 anteriornya itu diinervasi oleh nervus lingualis untuk general sensation, sedangkan untuk special sense itu dilayani oleh chorda tympani. Masih ingat ya kemarin kuliah organa sensuum bedanya antara general sense dan special sense ya. Kalau di lingua yang disebut dengan special sense ini adalah indera pengecam ya. Jadi itu ya, general senses itu diinervasi oleh nervus lingualis, sedangkan special sense-nya diinervasi oleh chorda tympani. Sedangkan untuk 1/3 posterior itu baik yang general ataupun special sensation itu diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Sedangkan yang bagian basis atau yang bagian radix itu diinervasi oleh nervus laryngeus internus ya. Jadi itu pembaginya. Kalau untuk motorik nerve supply atau inervasi untuk motorik fibernya, otot-otot intrinsik dari lingua itu dilayani oleh nervus hypoglossus. Sedangkan kalau untuk extrinsic muscle itu dilayani oleh nervus hypoglossus kecuali untuk kecuali untuk musculus palatoglossus ya. Musculus palatoglossus akan diinervasi oleh plexus pharyngeus ya. Ini yang kita sebut dengan nervus extrinsik ya, styloglossus, hyoglossus ini ya. Kemudian genioglossus itu adalah otot-otot ekstrinsik dari lingua. Kemudian untuk blood supply-nya dilayani oleh arteri lingualis dan juga arteri pharyngeal ascendens. Sedangkan kalau untuk vena dibawa oleh vena lingualis menuju ke vena jugularis interna ya. Untuk lymphatic drainase yang bagian apex ya, bagian ujung anterior itu bagian apex itu akan menuju ke deep cervical node ya, dibawa oleh nodus
submentalis, kemudian nanti menuju ke nodi limfatisi cervicalis profunda. Kalau yang 2/3 anterior itu akan menuju ke nodi limfatisi cervicalis profunda, sedangkan kalau yang 1/3 posterior akan menuju ke nodi cervicalis profunda, khususnya ke jugulodigastric ya. Oke, sekarang kita masuk ke glandula salivari ya. Glandula salivari ini ada 3 yang utama ya. Jadi meskipun ada banyak yang kecil-kecil, tapi yang utama ada 3 ya. Yang ini yang glandula parotidea, kemudian yang ini kita sebut dengan glandula sublingualis, kemudian yang ini adalah glandula submandibularis ya. Jadi satu hari itu katanya bisa menghasilkan sampai 1 liter saliva ya, dengan kontribusi utama adalah dari ketiga glandula ini. Tetapi ada juga glandula kecil-kecil yang menghasilkan saliva ya. Jangan salah ya, yang ini adalah parotidea, yang ini adalah sublingual, yang ini adalah submandibularis ya. Oke, sekarang kita masuk ke dentes atau gigi ya. Nanti kalian pasti akan sering sekali berkecimpung sama ini ya, sama dentes. Dentes ini tersusun dari 3 bagian ya. Ada corona, ada cervix, kemudian ada radix. Bagian yang menonjol keluar ini kita sebut dengan corona atau crown ya. Corona ini akan dibungkus oleh lapisan yang kita sebut dengan enamelum ya. Sedangkan yang bagian cervix dentis adalah bagian yang dipegang oleh gingiva. Yang ini ya, bagian ini kita sebut dengan cervix dentis ya, atau lehernya si dentis. Sedangkan bagian yang tertanam yang masuk ke rahang kita sebut dengan radix dentis ya, tertanam semua ke sini. Kalau yang di bagian crown atau bagian corona itu dilapisi oleh enamel, sedangkan kalau bagian yang tertutup atau tertanam ke rahang itu akan dibungkus oleh periodontal membran ya, yang ini. Ini disebut dengan periodontal membran. Oke. Nah, kemudian dentis ini juga punya yang namanya kanalis radicis ya. Ini disebut dengan kanalis radicis. Nah, di dalam kanalis radicis inilah banyak terdapat pembuluh darah dan nervus. Nanti kalau kalian belajar penyakit-penyakit tentang dentes, kalau misalnya dia sudah kena di nervus ini, nah itu yang menyebabkan sangat nyeri sekali kalau sakit gigi gitu ya, atau giginya berlubang gitu. Misalnya kalau sudah sampai kena ke nervus ini, baru akan merasakan nyeri. Tapi kalau misalnya masih sebatas di enamel ini, biasanya belum sampai menimbulkan keluhan nyeri ya. Jadi kalian pasti akan pelajari penyakit-penyakit tersebut di semester yang lebih tinggi. Sekarang tipe-tipe dentes ya. Kalian udah tahu dulu tuh kan belajar tentang gigi susu, gigi permanen gitu ya. Gigi susu itu sama dengan dentes decidui ya. Dentes decidui ini jumlahnya 20 dan biasanya mulai muncul pada bayi usia 6 bulan hingga 20 bulan. Sedangkan dentes permanentes ini jumlahnya 32, beda jumlahnya ya. Yang tidak ada di dentes itu adalah molar ya. 32 ini terdiri dari apa? Ada incisiva, yang ini ya, ada sentral dan lateral incisiva, kemudian ada canina, kemudian ada premolar, 2, kemudian sisanya ini adalah molar-molar. 1, 2, 3. Yang biasanya molar 3 ini yang munculnya paling akhir ya. Nah, totalnya ini semuanya ini adalah 32 ya, 32. Yang perlu kalian pelajari juga adalah kapan sih erupsi dari Kapan sih erupsi dari masing-masing gigi ini ya? Misalnya yang ini sentral incisiva, ini kapan sih dia mulai erupsinya? Kapan mulai munculnya? Pada usia 7 sampai 8 tahun gitu ya. Biasanya gigi ini juga dipakai untuk identifikasi pada kasus-kasus kriminal gitu ya. Yang perlu kalian hafalkan nanti ya. Oke, untuk aliran pembuluh darah dan juga suplai inervasi ya, baik itu vena ataupun arteri. Untuk dentes itu dilayani oleh arteri dan vena alveolaris ya. Kalau untuk yang dentes di bagian superior itu akan dilayani oleh arteri dan vena alveolaris superior. Sedangkan kalau untuk dentes yang bagian inferior akan dilayani oleh arteri dan vena alveolaris inferior.
Kalau untuk limfatik drainase itu akan menuju ke nodi limfatisi submandibularis ya, baik itu yang dari dentes ataupun dari gingiva ya. Gingiva itu gusi. Kalau untuk nervus, nervusnya dilayani oleh nervus alveolaris superior dan juga inferior yang merupakan cabang dari nervus cranialis trigeminal ya, atau nervus cranialis kelima, bagian kedua dan ketiga. Ya, itu yang melayani dentes ya. Jadi ini yang sangat penting harus kalian ketahui. Oke, tadi itu rongga dentes. Sekarang kita lanjut ke posterior dari cavum oris, ada faring ya. Faring ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pars nasofaring, kemudian orofaring dan juga laryngofaring. Yang di bagian posterior dari kavitas nasi kita sebut dengan nasofaring ya, yang ini berperan dalam proses pernafasan ya, proses respirasi. Jadi tidak terlibat dalam proses pencernaan atau digestorium. Yang berperan dalam digestorium adalah orofaring dan juga laryngofaring ya. Jadi makanan dari cavum oris itu akan dibawa menuju ke orofaring, laryngofaring, kemudian dibawa ke esofagus gitu ya. Jadi biasanya makin ke arah inferior ini menyempit dulu, kemudian nanti baru melebar lagi ya. Ini adalah epiglotis ya, yang ini. Jadi kenapa sih kok makanan yang kita telan itu nggak masuk ke saluran nafas? Karena ketika kita menelan makanan, epiglotis ini akan menutup saluran nafas, sehingga makanan itu dia akan masuk ke esofagus yang posisinya di posterior dari trakea, gitu ya. Oke, untuk inervasi dari faring ya, inervasi dari faring untuk motorik dan sensorik fiber itu didapatkan dari nervus glossopharyngeus ya. Kalau untuk yang sensorik fiber bagian nasofaring itu akan dilayani oleh rami pharyngeus dari nervus maxillaris, sedangkan yang bagian orofaring itu akan dilayani oleh nervus glossopharyngeus. Kalau untuk laryngofaring itu akan dilayani oleh nervus vagus ya. Kemudian untuk blood supply, arteri dan vena ya. Arterinya itu akan dilayani oleh arteri pharyngeal ascendens yang merupakan cabang dari arteri karotid eksterna, kemudian ada cabang dari arteri facialis, kemudian cabang dari arteri lingualis khususnya yang rami dorsalis linguae, dan juga cabang-cabang dari arteri maxillaris yang tadi ya, palatina mayor, kemudian pharyngeus dan juga pterygoidea ya. Kalau untuk vena, venanya itu nanti akan menuju ke vena facialis dan vena jugularis interna ya, yang dari faring. Limfatik drainase, kalau pokoknya prinsipnya ya untuk limfatik drainase itu kalau di daerah kepala leher itu rata-rata menuju ke nodi limfatisi cervicalis profunda ya, di daerah-daerah situ aja. Oke, terakhir kita masuk ke esofagus ya. Esofagus ini adalah kelanjutan dari faring. Lanjutan dari faring, bentuknya ini bular ya, seperti tabung, tersusun atas musculus ya, dimulai dari faring setinggi cervical 6 sampai ke abdomen ya. Ketika melewati abdomen, melewati diafragma setinggi T10 vertebrae ya. Esofagus ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada pars cervicalis, kemudian pars thoracalis, kemudian ada pars abdominalis. Pars abdominalis ini adalah ketika melewati abdomen. Ketika melewati diafragma. Ini adalah diafragma. Ini diafragma. Ketika melewati diafragma kita sebut dengan pars abdominalis. Ya. Oke, kita mulai dari pars cervicalis ya. Struktur ini, esofagus ini berdekatan dengan beberapa struktur di sekitarnya. Ya, kalau kalian lihat ini adalah esofagus. Di posterior dari esofagus kalian bisa melihat ada kolumna vertebralis. Ya, ini udah vertebrae. Kemudian di lateralnya kalian bisa melihat glandula tiroidea. Ya, di lateral dari esofagus. Sedangkan di anteriornya ini adalah trakea. Dan juga di kanan kirinya ini terdapat nervus laryngealis recurrens ya. Jadi itu adalah struktur yang ada di sekitar pars cervicalis dari esofagus. Kalau untuk di pars thoracalis ya, Jadi kalau untuk di pars thoracalis ini yang paling panjang ya, ketika dia berjalan ke arah inferior, posisinya itu adalah di sebelah sinistra ya.
dari masuk melalui superior mediastinum menuju ke posterior mediastinum. Tapi nanti ketika dia melewati arcus aorta atau lengkung aorta ini, udah dapat kan kuliah sistem kardiovaskular ya? Sudah ya. Ini lengkungan dari aorta ini kita sebut dengan arcus aorta. Nah, ketika melewati arcus aorta, esofagus ini akan didorong ke arah midline. Jadi yang tadinya berada di sisi sinistra, dia akan berada di midline ya, karena didorong oleh si arcus aorta. Nah, sama seperti yang pars cervicalis, yang pars thoracalis ini juga berdekatan dengan struktur-struktur sekitarnya ya. Untuk di anteriornya ada trakea, ya, yang ini trakea. Kemudian nervus laryngealis recurrens, kanan dan kiri. Kemudian di sini ada bronchus principalis, ya, dextra sinistra. Kemudian ada perikardium. Perikardium itu kalau di sini nggak kelihatan ya, jantungnya, pembungkus jantung. Kemudian di sini ada left atrium atau atrium sinistra yang merupakan bagian dari kardia, ya, bagian dari jantung. Kemudian kalau untuk di bagian posterior ada corpus vertebrae thoracicus, kemudian ada ductus thoracicus, ada vena asigos, kemudian arteri intercostalis posterior, kemudian ada aorta descendens pars thoracica, ya. Lalu untuk di sisi lateralnya, untuk di sisi dextra akan berdekatan dengan pleura mediastinum, ya, dan juga bagian terminal dari vena asigos. Sedangkan kalau untuk yang sisi sinistranya berdekatan dengan pleura mediastinum bagian sinistra, kemudian vena subclavia dan juga arcus aorta. Oke, sekarang kita masuk ke yang pars abdominalis ya. Kalau pars abdominalisnya sangat pendek ya, cuma 1,3 cm ya. Jadi keluar dari, ini adalah diafragma ya, diafragma keluar dari diafragma hanya 1,3 cm. Di sini sudah bersambung menjadi gaster ya. Kalau yang pars abdominalis ini di bagian anteriornya ya, di sini sebenarnya ada hepar ya. Jadi akan berdekatan dengan lobus sinistra dari hepar. Sedangkan kalau yang bagian posteriornya ini berdekatan dengan crus dari diafragma ya. Kemudian ketika melewati diafragma, esofagus ini bersama dengan struktur-struktur lainnya. Jadi ada nervus vagus, 2 nervus vagus, dan juga ada pembuluh darah, baik itu vena ataupun arteri dari gastrika sinistra. Oke. Kemudian yang penting juga di esofagus ini ada 3 constriction, 3 penyempitan ya. Jadi biasanya di tempat 3 penyempitan ini yang sering terjadi obstruksi. Misalnya kalau ada corpus aleunum, nyangkutnya nih seringnya di 3 konstriksi ini. Yang pertama adalah di batas atau di hubungan antara faring dengan esofagus ya. Jadi tempat perbatasan antara faring dan juga esofagus. Konstriksi yang kedua adalah ketika menyilang arcus aorta. Ini adalah arcus aorta. Jadi ketika menyilang arcus aorta itu adalah bagian constriction yang kedua, ya, bagian yang menyempit dari esofagus yang kedua. Sedangkan penyempitan yang ketiga adalah ketika bergabung menjadi gaster. Nah, kalau bisa lihat di sini ya, lebar lewat diafragma masuk ke gaster mulai menyempit. Ya. Jadi 3 ini adalah constriction dari esofagus yang paling sering ditemukan adanya obstruksi. Ya. Oke. Kemudian untuk suplai arteri dari esofagus ya, untuk 1/3 superior itu akan dilayani oleh arteri tiroidea inferior. 1/3 tengah dilayani oleh aorta thoracika, sedangkan 1/3 inferior dilayani oleh arteri gastrika sinistra. Nah, aorta ini, esofagus ini khasnya itu juga ototnya berbeda ya. Jadi yang 1/3 superior itu terdiri dari striated muscle ya, atau otot lurik skeletal muscle. Sedangkan di 1/3 tengahnya itu peralihan dari otot lurik menjadi otot polos. Sedangkan yang bagian inferior ini full, isinya adalah smooth muscle atau otot polos ya. Sehingga ketika makanan baru nyampe di 1/3 superior dari esofagus, itu kita masih bisa sadari dan masih bisa kita kendalikan. Misalnya mau kita keluarkan masih bisa. Tapi kalau sudah lewat itu tidak bisa, karena di situ semuanya adalah otot polos, di mana yang kalau kita ketahui kan otot polos itu sudah involunter sifatnya ya, berbeda dengan yang otot lurik atau skeletal muscle itu sifatnya volunter, jadi bisa kita kendalikan.
Kemudian untuk venous drainase sama juga ya, berbeda antara sepertiga superior, middle dan juga lower ya. Yang sepertiga superior itu menuju ke vena tiroidea inferior, sedangkan yang sepertiga tengah menuju ke vena asigos ya. Vena asigosnya ini deh ya. Ini vena asigos. Kemudian sepertiga lower itu menuju ke vena gastrica sinistra ya. Untuk lymphatic drainase ini sama juga ya, superior, middle, sama inferiornya berbeda. Yang superior menuju ke nodil limfatisi cervicalis profunda, kemudian kalau sepertiga medial itu akan menuju ke nodi mediastinum superior et inferior, sedangkan yang bagian sepertiga inferior menuju ke nodi limfatisi soleatus. Kemudian untuk inervasi seperti biasa pasti akan mendapatkan simpatetik dan parasimpatetik nerve fiber ya. Untuk simpatetiknya itu didapatkan dari trunkus simpaticus, sedangkan kalau untuk parasimpatetik fiber itu didapatkan dari nervus valgus gitu ya. Kemudian nanti yang simpatetik fiber ini akan membentuk suatu plexus ya, membentuk suatu plexus disebut dengan esophageal plexus ya. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, satu lagi ya, tadi saya lupa menyampaikan ya. Di lingua itu kan di 2/3 anterior itu ada namanya papil-papil lidah ya. Kemudian di superior dari papil-papil lidah itu terdapat taste bud namanya, atau kita sebut dengan gema gustatorium. Sehingga kenapa sih kita punya kemampuan mengecap, atau lidah tuh punya kemampuan mengecap, seperti kemarin waktu kuliah di organa sensuum ya. Jadi ada gema gustatorium di permukaan dorsum dari lingua gitu ya. Ingat kan ya, masih ya, baru habis ujian. Ada yang mau ditanyakan untuk kuliah hari ini? Sudah jelas? Tinggal dihafalkan ya. Di LMS itu sudah saya sertakan video-video ya untuk memudahkan kalian membayangkan 3 dimensi atau 3D dari posisi-posisi organ tersebut ya. Nanti kalian bisa lihat video-video tersebut sambil membaca slide-nya ya, sehingga kalian nanti bisa lebih paham gitu ya, posisi-posisinya, hubungan-hubungan dengan struktur di sekitarnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah lapar? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Kalau semisalnya ketika nanti kalian pada saat belajar gitu ya, baru ketemu masalah atau baru ketemu kendala, nanti boleh kalian sampaikan di GCR boleh, atau misalnya langsung japri ke saya juga boleh ya, karena saya kan nggak selalu buka GCR ya. Kalau kalian butuh jawaban cepat, boleh di WhatsApp ke saya ya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat ya. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Gitu. dokter. Sampai dokter. ketemu. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama.